semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami pasar. Sudah tahu kan dengan saya, nama saya Karisma Sari, kelas 11 Bisnis Digital 1. Pada poin yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih pasar itu. Nah, di sini saya memberi pengertian pasar menurut 3 ahli. Yang pertama ada menurut Adam Smith, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dengan alat tukar uang. Yang kedua, ada menurut Philip Kotler, pasar adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Yang ketiga, ada dari Kunto Wijoyo, pasar bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga mekanisme yang dapat menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di sini, kesimpulan dari pasar sendiri adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, yang juga dapat diartikan sebagai kumpulan pembeli potensial suatu produk ataupun jasa. Poin yang kedua, ada ciri-ciri pasar. Yang pertama, pasti ada penjual dan pembeli kan? Pasar itu melibatkan interaksi antara penjual yang menawarkan dan pembeli yang membutuhkan. Yang kedua, ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Di pasar, pastinya terdapat berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual. Yang ketiga, terjadi interaksi, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli dalam proses jual-beli. Misalnya seperti saat tawar-menawar harga. Keempat, ada kesepakatan harga. Harga di pasar terbentuk melalui mekanisme tawar-menawar atau berdasarkan keseimbangan. Yang kelima, ada terjadi transaksi, yaitu transaksi jual-beli di pasar secara tunai maupun non-tunai. Yang terakhir yaitu keterbukaan informasi. Di pasar, informasi mengenai produk, harga, dan kualitas barang tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Poin ketiga yaitu peranan pasar. Yang pertama sebagai sarana distribusi barang, karena pasar itu yang memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli kan. Yang kedua sebagai penentu harga, pasar berperan dalam menentukan harga barang dan jasa berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi transaksi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, pasar menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke barang dan jasa yang berkualitas dan harga yang kompetitif. Yang terakhir, menjalin hubungan sosial ekonomi, karena pasar juga berfungsi sebagai tempat interaksi antar individu seperti antara penjual dan pembeli. Poin terakhir yaitu klasifikasi pasar. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, ada pasar fisik, yaitu tempat transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Contohnya, pasar tradisional, mall, dan toko retail. Kedua, pasar non-fisik, yaitu tempat jual beli barang secara online, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kedua, ada berdasarkan jenisnya. Ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menyediakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pasar makanan, pakaian, dan elektronik. Dan juga ada pasar barang modal, yaitu pasar yang menyediakan barang yang digunakan sebagai input produksi bagi perusahaan. Contohnya, pasar mesin, peralatan, dan bahan baku. Yang ketiga, berdasarkan luas jangkauan. Ada pasar lokal, yaitu pasar yang beroperasi di wilayah lokal atau daerah tertentu. Contohnya, pasar tradisional di suatu kota. Ada juga pasar nasional, yaitu pasar yang beroperasi di seluruh wilayah negara. Contohnya, perusahaan retail yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Terakhir, pasar internasional, yaitu pasar yang beroperasi di seluruh dunia. Contohnya, perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung. Yang keempat, berdasarkan waktu operasional. Ada pasar harian, yaitu pasar yang beroperasi setiap hari. Contohnya seperti pasar tradisional yang buka setiap hari. Dan juga pasar minggu, yaitu pasar yang beroperasi secara berkala atau setiap minggu. Contohnya pasar minggu di suatu kota. Yang terakhir, berdasarkan struktur pasar. Ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, tapi tidak ada satupun yang dapat mengontrol harga. Contohnya pasar saing. Dan ada pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya memiliki satu penjual, sehingga penjual tersebut memiliki kontrol penuh atas harga. Contohnya PLN di Indonesia.
Segini dulu ya penjelasannya. Terima kasih. Bye-bye.